Sungguh nada yang sombong. Mengandalkan banyak orang. Long Biao berkata dengan nada menghina, 3 orang telah tiba Anda tidak ingin terganggu. Hanya saja, jangan bersikap sopan kepada mereka. Pria di anak tangga ke-8 mendengus dingin. Sosok yang duduk bersila di sekelilingnya langsung berkumpul di sekitar mereka. Dalam 3 tarikan napas jika Anda tidak bubar mati, Xiao Yan sedikit mengernyit. Dunia yang lemah dan kuat tidak ada peraturan, terutama sekarang Xiao Yan sedang terburu-buru, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini bersama mereka. Menghadapi teriakan keras Xiao Yan, pria di langkah ke-8 mencibir. Karena apa yang dia rasakan terhadap Xiao Yan hanyalah langkah ke-7, adapun Long Biao dan lainnya, hal yang sama juga terjadi bahkan tidak ada orang kuat di langkah ke-8 di antara mereka, jadi sepertinya dikepung oleh lusinan dari mereka Xiao Yan dan yang lainnya sangat rentan, saya tidak tahu dari mana Anda mendapat keberanian untuk berbicara. Saudara bersiaplah untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, puluhan orang berkumpul masing-masing memiliki niat membunuh di wajahnya, Xiao Yan juga tidak berbicara omong kosong. Sosok yang duduk bersila menghilang dalam sekejap pada langkah ke-8, pria tersebut tampaknya telah merasakan krisis yang akan datang. Ekspresinya berubah drastis saya ingin kembali tetapi karena ada begitu banyak orang tidak ada cara untuk menghindarinya sejak awal, sebuah tinju menghantamnya di depannya, pria itu juga tanpa sadar meninju, hanya tabrakan sesaat lengan yang terakhir tiba-tiba bergetar bersama dengan tinju lengan lawan meledak. Tiba-tiba darah berceceran di mana-mana, darah yang mengucur menyebabkan pria yang tertembak terbalik itu mengeluarkan garis darah di udara. Kemudian itu menghantam tanah dengan keras, puluhan orang yang tinggal di sekitarnya langsung ketakutan. Mundur dengan cepat jelas sekali kebanyakan dari mereka hanya ingin menakuti Xiao Yan, dan yang lainnya sebenarnya tidak bergerak. Xiao Yan mengejutkan semua orang, dengan satu pukulan. Aku tidak tertarik dengan hidupmu, Anda harus mengerti, suara dingin Xiao Yan terdengar. Segera, sosoknya mendekati Chen Dian. Xiao Yan tidak perlu kata-kata tinjunya telah berbicara untuknya, datang langsung keluar istana Chen, dan kelompok orang yang paling dekat dengan Chen Dian, meski ada raut keengganan di wajahnya namun mereka semua mundur, tidak ada yang berani memprovokasi Xiao Yan. Adapun langkah ke-8 yang lengannya terlepas karena pukulan, dia tampak pucat sekarang mundur ke belakang kerumunan, saya tidak berani mengatakan apapun lagi. Xiao Yan dan rombongannya melangkah ke istana Chen tidak lama kemudian dari sanalah terdengar suara pertarungan sengit, hanya saja suara perkelahian itu berumur pendek, itu tidak berlangsung lama sebelum berakhir. Kemudian sekelompok orang berangkat dari istana Chen, pria di langkah 8 segera menundukkan kepalanya, dia takut Xiao Yan akan datang untuk menyelesaikan pertarungan dengannya lagi. Xiao Yan mengambil tatanan kuno keabadian dan iblis di tangannya sudah ada segel emas keempat di atasnya, ada juga Shen Dian dan Su Dian. Saya tidak bertemu Ning Yao sepanjang jalan. 2 istana berikutnya mungkin bertemu satu sama lain. Xiao Yan mengenakan jubah hitam berkerudung, menutupi wajah, berhati-hatilah selalu merupakan hal yang benar, ini akan memungkinkan lebih banyak variabel, sangat disayangkan bahwa dunia kuno yang abadi dan iblis ini tidak pandai memurnikan obat. Bahan obat bahkan lebih langka tubuh dewa asli sangat takut dengan racun, kita harus mencari solusinya secepat mungkin, dewa fantasi emas. Para dewa asli sangat takut dengan racun. Apakah Anda tidak punya solusi? Xiao Yan mencoba bertanya pada Jin Huanshen, saya tidak tahu banyak tentang klan dewa asli. Sekarang Jin Huanshen ada di dalam tubuh tentu kita harus memanfaatkannya, takut dengan racun. Sepertinya begitu tidak sulit untuk memecahkannya. Bukankah lebih baik menghadapi lawan sebelum racunnya dilepaskan? Jin Huanshen berkata dengan ringan. Tetapi bagaimana jika racunnya tidak teratasi sebelum terjadi? Xiao Yan bertanya, kami, para dewa asli,
selalu membawa pil penawar racun setiap saat. Tentu saja tidak takut, jawab Jin Huanshen, kalian para dewa asli masih memiliki orang yang pandai memurnikan obat. Xiao Yan berkata dengan heran, itu tidak benar, bukankah cukup menangkap beberapa alkemis? Jin Huanshen berkata dengan nada yang tidak membuatnya malu tapi bangga. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Xiao Yan terdiam setelah mendengar ini. Mereka sedang dalam perjalanan ke Istana Shen saat ini, dan dalam perjalanan di gurun ini Xiao Yan melihat beberapa monster berlari diburu oleh beberapa orang. Xiao Yan sebenarnya tidak merasakan apapun. Karena dia tidak menghabiskan banyak kekuatan abadinya setelah datang ke sini. Saat ini, pertarungan Xiao Yan semuanya didasarkan pada tubuh fisik. Metode pertarungan utama adalah tubuh dewa asli, ini juga merupakan metode terkuat Xiao Yan saat ini. Kecuali saya menerobos keabadian Tuhan, mungkin kita tidak bisa lagi bergantung pada tubuh dewa aslinya, namun sisanya memiliki tingkat konsumsi yang berbeda-beda. Bagaimanapun, dia masih berpartisipasi dalam beberapa pertempuran kekuatan abadi, dalam tubuh kurang lebih belum mencapai kondisi puncaknya. Tidak ada kekurangan sumber daya di sini, kecepatan pemulihan semakin berkurang. Oleh karena itu, banyak orang hanya bisa mengganti kerugiannya sendiri dengan berburu monster di dunia besar. Xiao Yan menemukan pegunungan, tempat ini tidak jauh dari Istana Shen. Belum memasuki tempat ini saya baru saja melihat bahwa tempat ini ditutupi oleh penghalang beracun. Lihat di sini, Xiao Yan memiliki firasat buruk di hatinya, dia merasa kemungkinan besar bertemu Ning Yao di sini. Ning Yao sama dengan Xiao Yan, saya datang ke dunia kuno keabadian dan setan untuk mencari keberuntungan. Dan Ning Yao ingin menerobos keabadian Tuhan lagi. Tidak bisa mengambil risiko, Anda masih harus bersiap. Jika kita benar-benar ingin melawan Ning Yao di sini, Xiao Yan tidak ingin meninggalkan masalah apapun, dia ingin melenyapkan Ning Yao sepenuhnya di sini. Tianren Mansion akan kehilangan dua raja spiritual sekarang, kekuatan semua raja roh di Istana Surga Manusia telah ditekan oleh Yang Mulia. Ning Yao dan Tian Xun ingin mencari jalan keluar lain tapi mereka tidak pernah memikirkannya. Xiao Yan mengejarnya ke sini. Sambil mencari rejeki untuk diri sendiri, ngomong-ngomong. Musnahkan juga lagi pula, jika keduanya benar-benar bisa menerobos keabadian para dewa. Kemudian kembali ke dunia sensi, rumah surgawi akan menjadi lebih kuat. Kekuatan tempur Tianren Mansion sendiri mungkin tidak kuat tapi hati biru mencegah mereka mati dengan mudah. Dan penetrasi serta pemahaman mereka tentang dunia sensi berkolusi dengan Taiksu ini sangat merugikan ratu dan lainnya. Bagaimanapun caranya Xiao Yan bisa membunuh siapapun yang dia bisa. Xiao Yan juga diberikan belati Tongyu padanya dapat menghancurkan hati birunya. Meskipun Xiao Yan takut dengan racun, tapi jika kita benar-benar bertemu Ning Yao di sini, peluangnya untuk menang sebenarnya sangat bagus. Lagi pula, kecuali belati Tongyu, Xiao Yan juga memiliki keberuntungan keabadian. Sebenarnya tidak sulit untuk membunuh Ning Yao dengan bantuan keberuntungan makhluk abadi dan iblis. Tentu Xiao Yan tidak ingin menggunakan keberuntungan abadi dan iblisnya. Selain istana bumi ini, ada juga istana surga melestarikan keberuntungan makhluk abadi dan iblis. Mungkin sangat berguna. Xiao Yan berhenti di sebuah gua. Sementara di puncak gunung, saya akan mundur untuk beberapa waktu. Anda juga bisa menghabiskan beberapa waktu menunggu. Ada banyak aroma monster di sekitarnya. Xiao Yan masuk ke dalam gua. Lalu dia berkata kepada semua orang, namun ada sedikit jeda dalam langkahnya. Beralih untuk melihat Long Biao tidak berbicara, dia hanya menatap Long Biao dan dia mengerti. Jangan pernah lari, jangan khawatir, senior. Petik 2.